Sobat Komedis, kembali lagi bersama kami Podcast Komedis, konten media edukasi digital. Hari ini spesial banget, karena kita kedatangan tim tamu keren, yaitu tim juara FLS 3N cabang film pendek. Kalau ngomongin film pendek, pasti banyak yang mikir, tinggal rekam video terus selesai. Padahal di balik beberapa menit film itu, ada ide, revisi, capek, kerja sama tim, editing, bahkan mungkin drama kecil antar anggota. Nah, daripada penasaran, langsung aja kita sambut tamu-tamu kita hari ini. Halo, gimana kabar kalian? Halo, baik. Sebelum itu, boleh perkenalan diri dulu nggak ke sobat-sobat komedis yang lagi nonton? Dimulai dari nama, kelas, dan sebagai apa di film pendek itu? Dimulai dari kamu dulu. Halo sobat komedis. Sebenarnya kami punya nama tim. Nama tim kami adalah Aam Growth, Andi, Alia, Basya, Bertumbuh. Hai sobat komedis, perkenalkan nama saya Alia Ramadhani. Saya dari kelas 10-2. Posisi saya di film pendek ini sebagai penulis skenario, sutradara, dan pemeran utama. Dan saya Ardi Prawinata sebagai sinematografi dan kameramen. Halo Sobat Komedis, perkenalkan saya Marsha Nurlita dari kelas 10-3 sebagai ketua tim dari Aam Growth sekaligus editor dalam pengeditan film Mega Video Opak. Pertama-tama, selamat dulu ya atas pencapaiannya. Gimana nih rasanya pas tahu berhasil dapat juara 2? Dimulai dari Marsha dulu lah sebagai ketua tim. Wah, kalau saya sih pasti merasa sangat senang ya, karena perjuangan kami selama berbulan-bulan ini terbayarkan dengan dapat juara 2. Kami juga dapat pengalaman, kerjasama, serta banyak pelajaran yang bisa kami ambil dari perlombaan ini. Alia boleh? Pada saat kami mengetahui kalau kami itu juara 2, perasaan saya tuh senang karena kayak alhamdulillah semua capek dan kerja keras kami akhirnya terbayarkan sebagai gelar juara 2. Ardi? Kalau kami senang, bahagia dan bisa mendapatkan ilmu dari juri. Nah, pertanyaan buat Alia nih. Kan Alia tuh tugasnya banyak banget ya, sutradara, penulis skrip, pemeran utama juga. Pas tahu menang tuh yang pertama kali kepikiran tuh apa? Yang tadi kayak alhamdulillah kami menang, jadi rasa capek, kerja keras terbayarkan. Pas tahu menang tuh yang pertama kali kepikiran apa? Awal berpikirnya tuh, alhamdulillah bisa dapat juara 2. Bersyukur. Nah, Aisyah? Untuk saya pasti saya merasa senang banget, apalagi kami semua di sini merasa bangga karena ini pertama kali kami bisa menyumbangkan piala untuk sekolah. Terus di sini padahal masih kelas 10, tapi kami semua mendapat banyak pengalaman sekaligus pelajaran untuk tahun-tahun ke depannya. Oke. Aku penasaran nih, awal mula film ini tercipta gimana sih? Ide ceritanya datang dari mana? Apakah tiba-tiba muncul sendiri hasil otak? Kalian bareng atau apa? Kalau untuk ide cerita tuh muncul sendiri, apalagi saya sebagai penulis skenario dan sutradara itu memang saya buat sendiri, tetapi juga dibantu oleh kakak kelas untuk merevisi skenario dan memberi sedikit tambahan ide. Oke. Kan Alia penulis skrip juga nih. Aku mau tanya lebih dalam. Menulis skrip itu kan nggak gampang ya. Harus mikirin alur, dialog, konflik, ending. Terus proses bikin skrip film kalian ini gimana? Berapa kali revisi? Dan ada nggak bagian yang paling susah buat ditulis? Kalau untuk berapa kali revisi itu banyak sekali revisinya, apalagi saat kita tuh udah shoot, terus tiba-tiba hasilnya kok tidak sesuai skenario ya. Jadi terpaksa karena tidak bisa mengulang syuting, kita berubah aja skenario-nya. Kalau ditanya berapa kali revisi, banyak kali revisinya. Terus Alia kan sebagai sutradara juga, gimana cara Alia ini menyampaikan isi kepalanya ke tim? Karena kadang kan yang ada di bayangan sutradara tuh keren betul ya, tapi pas dijelasin ke tim kayak, apa tuh? Maksudnya kayak mana? Nah, pernah ada momen kayak gitu? Pernah ada momen kayak gitu. Itu tuh momennya pada saat shoot lomba tarinya di dalam film pendek itu kan ada lomba tari. Itu kami shoot lomba tari. Saya sebagai sutradara, tapi saya juga sebagai pemeran utama.
saya kan juga sibuk tuh mikirin kostum-kostum tari, makeup tari. Terus saya menjelaskan tuh ke kameramen dan castingnya. Terus mereka nanya, hah ini kayak gimana sih maksudnya? Jadi terpaksa saya tuh harus mempraktekkan kalau misalnya nanti jurinya tuh seperti ini, kameramennya tuh seperti ini. Jadi menurut saya kalau momen kayak gitu saya praktekkan aja langsung ke mereka gimana caranya. Oke. Sekarang ke Marsha, sebagai ketua tim, kan pasti tugasnya bukan cuma orang ya. Nah, tapi ngatur anggota, ngatur jadwal, terus pastikan semuanya berjalan lancar gitu. Nah, menurut Marsha, tantangan terbesar yang pas jadi ketua tim waktu lomba itu apa? Menurut saya tantangan terbesar pas jadi ketua tim itu adalah dalam kerjasama, karena menurut saya di dalam tim itu kerjasama benar-benar sangat dibutuhkan, apalagi kalau tim kami kan kadang banyak aja masalahnya, ego lawan ego, perbedaan pendapat. Nah, hal itu menurut saya benar-benar menjadi tantangan terbesar, apalagi kalau situasinya lagi tidak kondusif. Nah, lalu itu kami belajar untuk lebih memahami satu sama lain agar agar film kami ini dapat maksimal hasilnya. Dengan mengesampingkan ego, kami dapat menggabungkan pendapat kami secara bersama-sama agar mendapat solusi untuk permasalahan. Oke. Terus Marsha kan juga editor ya. Nah, editor tuh sering banget kerja diam-diam, tapi punya peran besar. Gimana proses editan film? Lama dah? Dan berapa kali bilang, aduh pulang lagi? Mungkin gara-gara HP-nya macet atau lelet? Kalau ngomongin tentang edit, kayaknya bakal berepisode deh ya. Karena dalam proses mengedit itu, kita benar-benar harus teliti dan memperhatikan setiap detail yang bisa kalau salah malah jadi sasaran juri. Ada kalanya saat itu kita sampai stres dan burnout banget karena filmnya belum selesai padahal deadline-nya udah besok. Jadi di situ kita benar-benar nge-push otak banget gimana cara agar editan kita bisa maksimal. Untuk proses editing kira-kira bisa sebulan lebih. Oke. Nah, pas proses edit, ada gak scene yang waktu direkam tuh kelihatannya biasa aja gitu? Nah, pas masuk proses editing malah jadi salah satu film scene terbaik. Menurut saya kalau yang ini ada beberapa scene yang jadi favorit saya, yaitu pertama scene rumah Nata, yaitu pemeran utama yang pertama kali ditunjukkan, serta scene kedua yaitu scene pompong yang menunjukkan sunset di sore hari yang saya gunakan sebagai scene untuk menempatkan juga. Oke. Sekarang pindah ke Ardi. Sebagai SM sinematografi, tugasnya kan berarti memastikan pengambilan gambar, visual, angle, pencahayaan, dan lain-lain. Nah, aku penasaran nih, waktu syuting tuh kalian udah nentuin tempat dari awal, mau di mana gitu, atau tiba-tiba kepikiran aja? Untuk syuting itu pasti kami menentukan tempatnya dan melakukan syuting. Terus ada nggak pas take video tuh yang paling susah gitu? Misalnya harus ngulang berkali-kali, pencahayaannya susah, cuaca ganggu, atau pemainnya tuh tak serius, ketawa-tawa terus. Untuk bagian itu pasti ada. Itu untuk bagian di kecil. Itu untuk bagian dari ini mereka berdua naik motor. Nah, itu kami ulang-ulang kali itu mereka ketawa terus. Nah, untuk bagian itu bagian di pompong ya, bagian pompong karena samping dan kiri itu air semua, kami nggak bisa ngajukan syuting dari kanan dan kiri dan hanya bisa dari depan dan belakang. Terus sekarang kita masuk ke bagian yang paling ditunggu ya. Spill lah sikit-sikit cerita kalian yang paling lucu di balik layar. Mulai dari Alia boleh? Kalau menurut saya cerita lucu di balik layar tuh ada di pompong. Di pompong tuh kan kami shootnya tuh di tengah laut, terus pompongnya juga kecil. Kami tuh ramai di atas pompong. Ada kemarin part di mana kami tuh nggak jatuh ke air, ke laut, tapi alhamdulillahnya tak jadi jatuh dong. Itu menurut saya lucu. Selanjutnya Ardi boleh? Mungkin untuk bagian terlucu bagi kami itu berada di Tanjung Mandi, Gunung Kecil. Itu berada di dekat jembatan.
Nah, untuk mengambil video di situ kan syutingnya untuk dari Kripa dan kami diketahui oleh tim kami. Oke. Marsha? Nah, kalau untuk saya yang paling lucu tuh pasti di rumah Nata, karena di situ ada scene Kak Andini sebagai ibunya Nata itu beberapa kali berganti pakaian jadi daster. Tapi yang dipakai di film tuh hanya jilbabnya aja yang kelihatan. Nah, terus untuk scene-scene lainnya tuh sebenarnya ini tuh nggak masuk scene, tapi ini tuh kegiatan kami yang lain, dimana saya di situ make upin teman saya. Karena gabut aja mereka mulai, jadi di situ bagian lucu menurut saya. Iya. Nah, Alia sebagai pemeran utama pernah nggak lupa dialog atau udah serius acting tiba-tiba malah ketawa atau ada yang ganggu gitu? Kalau untuk lupa dialog, sejauh ini belum pernah, karena film kami itu tanpa dialog. Kalau untuk ketawa-tawa tuh banyak, apalagi yang dibilang kameramen tadi. Pada saat scene di pulau kecil, itu scene motor, itu karena ketawa-tawa mulu, karena jalan yang banyak air, terus gelombang-gelombang, di situ menurut saya lucu-lucu aja, jadi ketawa-tawa terus lah, berduaan kan saya. Nah, Ardi, pernah ada pas udah dapat shoot bagus tuh, ternyata kameranya belum terpencet atau pencahayaannya apa gitu terganggu? Untuk pencahayaan mungkin pernah, itu bagian si Najim di sekolah. Dan untuk setiap udah dapat tim bagus, itu mungkin udah terpencet. Oke. Dari seluruh proses lomba ini, apa pelajaran paling besar yang kalian dapat? Mungkin soal kerja sama tim, manajemen waktu, atau cara kalian ngadepin masalah? Dari Alia dulu boleh? Pelajaran besar yang saya dapat di film ini tentang kerjasama tim. Berapa pentingnya kerjasama di dalam tim. Karena kalau misalnya kita tidak kerjasama, terus kita miskomunikasi, mungkin film ini tidak akan terjadi dan tidak akan jadi. Oke. Ardi? Untuk pertanyaan tadi, kami mendapatkan banyak pengalaman di sana dan mendapatkan banyak ilmu dari juri video pendek dan komunikasi kerjasama. Setelah itu Marsha? Kalau buat aku pelajaran paling penting di sini tuh adalah tentang kerjasama, saling memahami satu sama lain serta menjaga solidaritas. Karena jika sekali saja kita berbeda pendapat, pasti di situ ego kita akan naik. Terakhir nih, harapan kalian ke depannya buat tim ini apa? Apakah mau terus berkarya, bikin film lagi, atau mungkin target berikutnya jual satu? Boleh dari Alia atau? Harapan saya untuk tim ini, untuk kedepannya tuh kami akan mengejar kerjasama. Terus harapan saya di tahun berikutnya kami bisa ikut film pendek lagi dengan orang kami lagi. Jadi pada saat udah ikut tuh kami akan membuat film yang lebih bagus lagi, dan insya Allah kami pengen bikin film kami juara 1. Ardi boleh jawab? Untuk target kami, untuk tahun depan itu kami akan merebut juara 1 dan lanjut ke tingkat provinsi. Dan target kami juga untuk kedepannya video kami itu akan lebih ekstrim. Terus Marsha, apa nih? Kalau untuk aku sama dengan teman-teman yang lain, karena tentu aja aku tuh berharap banget bisa dapat juara 1, terus lanjut ke provinsi, nanti banggain sekolah dan orang tua juga. Terus aku berharap untuk tahun kedepannya kami bisa lebih memahami perasaan satu sama lain agar masalah-masalah yang di tahun ini tidak terulang lagi di tahun berikutnya. Oke, itu aja. Seru banget obrolan kita hari ini. Terima kasih buat Alia, Ardi, dan juga Marsha yang udah berbagi cerita, pengalaman, perjuangan, sampai cerita lucu di balik layar film mereka. Sekali lagi selamat untuk tim ini udah juara 2 FLS 3M cabang film pendek. Ya, terima kasih juga telah mengundang kami. Buat kalian yang lagi nonton, jangan takut buat mulai berkarya. Karena ide kecil pun bisa jadi karya besar kalau dikerjakan dengan niat dan kerjasama. Aku host pamit undur diri, sampai ketemu di podcast berikutnya. Bye semuanya. Bye-bye.